Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Semangat ya meskipun di bulan puasa. Pagi hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karana. Marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pagi hari ini kita akan belajar subtema 1. Menjelaskan makna lambang pramuka. Kalau kita di SD Muhammadiyah itu kita mengenal dengan istilah HW atau Hizbul Waton. Tapi untuk di SD negeri itu ada namanya pramuka. Kita juga perlu tahu apa itu pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Jadi yang mengenalkan pertama itu adalah Robert Baden-Powell yang ada di Inggris. Robert Baden-Powell mendapat julukan sebagai Bapak Pandu Dunia. Gerakan pramuka menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Maka di Indonesia itu setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Karena di Indonesia pramuka sendiri pertama kali berdiri atau diperkenalkan itu pada tanggal 14 Agustus 1961. Lambang pramuka di setiap negara berbeda-beda. Kalian bisa menyimaknya di penjelasan berikut ini. Makna lambang gerakan pramuka atau dengan istilah tunas kelapa. Jadi di Indonesia lambangnya seperti ini gambarnya ya. Kalian perhatikan baik-baik. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Tunas kelapa kokoh, artinya setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja, artinya setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah, artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Itu tadi makna dari makna dari lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Jadi diingat-ingat ya, lambang pramuka itu apa? Tunas kelapa, gambarnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kita lanjut, muatan matematika. Menentukan sudut dan bukan sudut. Kita harus paham dulu apa itu sudut. Sudut itu merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Jadi dibatasi oleh dua garis. Garis pertama, garis kedua. Di satu titik, titiknya di sini pertemuannya. Ya, di sini juga garis pertama, garis kedua, titiknya ada di sini. Kemudian ini garis pertama, garis kedua, titiknya ada di sini. Ya, kalian bisa perhatikan seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Itu adalah gambar apa? Gambar tenda. Perhatikan gambar tampak depan permukaan tenda di samping. Permukaan tenda pada gambar membentuk sudut. Ini ya. Di garis pertama, kedua, di sini ada sudut. Di sini juga ada sudut, di sini ada sudut. Jadi pertemuan atau perpotongan dua garis di satu titik. Seperti di atas, di sebelah kiri atas ini namanya sudut lancip. Ya, besarnya kurang dari 90 derajat. Di tengah seperti huruf L, terbalik ini ya. L tapi menghadap di sebelah kiri itu namanya sudut siku-siku. Yang paling kanan itu namanya sudut tumpul. Besarnya lebih dari
90 derajat kurang dari 180. Ini besarnya 90 ya sudut siku-siku. Kalau bukan sudut yang mana? Ini bukan sudut. Karena apa? Garis kedua berupa lengkungan. Ini juga bukan sudut. Ini sebenarnya dua garis, tapi dia tidak berpotongan. Di sini masih ada selanya. Ya, dia tidak berpotongan, maka dia bukan dinamakan sudut. Ya. Dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Ya, mana terus kaki-kaki sudutnya? Perhatikan di sini B, di sini ada sudut ABC. Ya, di sini ada sudut ABC. Kalian perhatikan titik sudutnya yang mana? Titik sudutnya ini perpotongannya tadi, pertemuannya ini. Berarti di titik B itu titik sudutnya. Kemudian garis dari titik sudut ke sini BC dan AB atau BA juga boleh. BC dan BA garisnya itu namanya kaki sudut. Jelas ya? Jadi garisnya ini namanya kaki sudut. Sudutnya di sini. Ini ya, sudutnya. Di sini titiknya. Sudah jelas ya? Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, bisa simak di pena kalian ya. Berilah tanda centang untuk gambar yang merupakan sudut dan tanda silang untuk gambar bukan sudut. Sekarang kita lihat mana yang merupakan sudut. Yang A ini karena bertemu dua garis di satu titik, ini berarti sudut, kita beri centang. Ini bukan sudut, berarti silang. Ini bukan sudut, berarti silang. Ini sudut, ya, bertemu, berarti di sini tanda centang. Di sini sudut, berarti di sini tanda centang. Sudah jelas ya? Sudah kita ulangi di sini centang, silang, silang, centang, centang. Sudah. Sekarang lihat contohnya nomor 2. Yang I1 diperhatikan, nama sudutnya apa? Menulis nama sudut, jangan lupa titiknya yang di tengah. Ya, di sini namanya sudut apa? KLM. Paham ya? Jadi titiknya di tengah titik sudutnya. Titik sudutnya yang mana? Titik L. Titik sudutnya L. Kakinya yang mana? Kakinya LK dan LM. Sudah. Sekarang yang I2, nama sudutnya PHR. Sudut PHR. Titik sudutnya itu H. Kaki sudutnya HP dan HR. Kemudian yang I3, nama sudutnya HJI. Sudut HJI, titik sudutnya mana? J. Kaki-kaki sudutnya mana? JH dan JI. Sini. Kemudian yang I4, nama sudutnya XZZ. Di sini ya, sudut XZZ. Titik sudutnya yaitu Y. Kaki-kaki sudutnya mana? YZ dan ZX. Sudah ya, ditulis semua di sini, sudah. Itu tadi seputar tentang sudut dan bukan sudut. Jadi diingat ya, kalian harus bisa menulis nama sudutnya, titik sudutnya, dan kaki-kaki sudutnya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila atau burung Garuda. Garuda Pancasila itu menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda Pancasila mempunyai perisai menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Kepala Garuda Pancasila menoleh lurus ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda Pancasila. Jadi kalau kamu lihatnya
dari membelakangi, itu berarti kan nilainya di sebelah kanan bukan di sebelah kiri. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Satu jua artinya merupakan satu kesatuan. Semboyan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas ya anak-anak? Sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.